Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang overview aplikasi Guru Saham ya. Dan pada video kali ini kita bakal membahas secara detail salah satu fitur dari aplikasi Guru Saham, yaitu fitur chart. Fitur ini berguna bagi teman-teman yang ingin menganalisa teknikal dari saham yang ingin ditradingkan. Bedanya apa fitur chart ini dengan tempat lainnya yang teman-teman bisa temukan, yaitu pada fitur chart di aplikasi Guru Saham, untuk indikator dan informasi-informasi yang diperlukan untuk analisa teknikal sudah disediakan dan teman-teman itu tinggal pakai aja, jadi lebih praktis gitu. Sedangkan mungkin kalau di tempat lain teman-teman itu masih pusing, baru belajar malah disuruh setting sendiri gitu kan ya, sehingga teman-teman malah kebingungan sendiri gitu. Sedangkan kalau di aplikasi Guru Saham, dia udah kita susun dengan sesederhana mungkin dan sesimpel mungkin, sehingga kita yakin bahwa yang pemula pun juga bisa menggunakan fitur chart ini gitu. Apalagi mungkin setelah melihat video ini pasti bakal lebih bisa gitu. Untuk menggunakannya gampang, teman-teman tadi klik chart ya tadi di depan ini, chart ini, atau di menu atas juga ada, teman-teman tinggal klik itu yang chart ada nggak ya? Oke, nggak ada. Teman-teman bisa klik aja yang di depan ini chart, lalu teman-teman klik, teman-teman tinggal masukin kode perusahaannya gitu. Misalnya teman-teman mau masukin nama perusahaannya itu misalnya teman masukin Breeze gitu ya, Breeze, teman klik aja Breeze, nggak perlu gede, teman-teman bikin aja Breeze. Lalu ini apa, teman-teman bisa melihat di sini ada default hari ini maksudnya daily ya, terus 240 hari. Maksudnya ini adalah default karena nanti kita bisa setting maunya itu mau mingguan, mau weekly atau monthly, atau hari dengan jarak yang berbeda, kita bisa atur. Jadi teman-teman nanti bisa cepat kalau mau breeze, maunya hari ini aja, mau daily aja, atau jaraknya teman-teman bisa tinggal atur dan langsung bisa tinggal cepat makainya gitu. Sedangkan kalau kita belum atur, dia bakal mengambil nilai default dari sistem, itu time frame-nya itu harian atau daily dengan jarak chart dari awal hingga akhir itu sebanyak 240 hari gitu ya. Sedangkan kalau kita misalnya nggak mau pakai default gitu, di sini kita bisa ambil rentang waktunya maunya daily, weekly, atau monthly, dan terus tanggal mulainya sampai tanggal berakhir gitu ya. Namun di sini kita coba pakai aja yang default gitu ya, yang udah kita atur secara default dari sistem. Kita ambil generate chart, dan sini dia bakal mengambil chart dan muncul chartnya. Itu ada di sini, ada chartnya, lalu di sini ada namanya, time frame-nya yang tadi kita pilih, lalu mulai dari waktu itu mulai chartnya yang dari sini sama berakhir pada waktu yang ada di sini, jadi jaraknya ini ya. Oke, kalau kita lihat lagi di sini, ini bentuk chart yang sudah disusun oleh tim Guru Saham. Jadi ini udah tinggal pakai aja, teman-teman nggak perlu mau setting apa, mau setting ini itu, jadi nggak perlu. Jadi yang pemula bisa gampang makainya juga gitu. Di sini ada informasinya, teman-teman bisa lihat di sini ada namanya, terus time frame, tanggal terakhir chartnya, candle terakhir, terus open, high, low, seperti biasa ada close, ada change-nya dari kemarin dengan sekarang, terus ada perubahan volume sama perubahan volume dari hari sebelumnya. Lalu di sini juga ada indikator khusus namanya GS line. Jadi ada GS line 5, ada GS line 10, GS line 20, sama GS line 60 atau 60 gitu ya. Maksudnya ini GS line ini mungkin saya nggak mau bahas secara detail karena bakal panjang. Yang penting ini adalah GS 5, 10, 20 hingga 60 itu adalah jaraknya ya. Jadi
GS line itu berarti 5 candle dari hari ini ke belakang, dan 10 ini dari hari ini ke 10 hari belakang. Jadi dia ngambil rata-rata dari 5, 10, 20, dan 60. Ya kurang lebih seperti itu, tapi sebenarnya lebih ribet ininya untuk perhitungannya, dan dia bakal terdapat di garis-garis yang ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ada garis di sini, ada garis biru, garis hijau, garis turquoise, terus ada garis pink, kuning, dan biru buram gitu ya. Saya lupa warnanya apa. Intinya di sana kalau kesimpulannya, kalau yang lebih kecil, yang ini 5 kan lebih kecil daripada 10. Jadi kalau yang GS line 5 itu di atas garis yang GS line 10, nah itu berarti dia lagi bullish gitu ya, lagi kuat untuk naik harganya. Jadi kalau yang bagus itu, yang harga naik itu berarti di atasnya GS line 5, GS line 5 di atas, terus GS line 10 di bawahnya, GS line 20 di bawahnya, dan terakhir tuh GS line 60 gitu. Kalau dia berderet seperti ini dia bagus gitu. Sedangkan kalau GS 60 yang berada di atas itu berarti dia cenderung harganya turun gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu next di sini kita ada informasi candle terakhir, teman-teman. Di candle terakhir kita tahu apa sih bentuk dari candle terakhir. Di sini dia bullish dan bullish harami. Jadi teman-teman yang masih bingung nih apa sih candlenya, jadi di sini ada candle detector. Jadi untuk bridge ini dia membentuk bullish harami, teman-teman gitu. Jadi udah otomatis teman-teman tahu gitu. Lalu chart pattern terakhir, jadi kita mungkin nggak hafal dengan chart pattern, dia sudah buatin juga. Di sini ada ascending triangle, dia ngedetect gitu, teman-teman. Jadi ada pattern detector juga. Nah, lalu next di sini teman-teman bisa lihat juga ada ini sinyalnya, teman-teman. Di sini ada garis panah hijau dan panah merah. Kalau hijau ini dia teman-teman bisa beli gitu. Kalau yang ada merahnya ini teman-teman udah bisa jual. Jadi teman-teman yang nge-swing ini oke sih. Karena kalau mau nge-swing ya, teman-teman bisa lihat kalau di sini ada hijau dia naik dulu, terus ada merah udah ada pembentukan swing high, jadi baru dia turun dulu, terus ada swing low, ada garis hijau di sini dia naik sampai nggak muncul dulu yang merah. Untuk titik ini apa? Titik ini dia itu hampir sama seperti panah fungsinya, tapi ini lemah ya. Dia belum ada indikasi penguatan yang kuat itu. Jadi intinya dia naik terus, teman-teman. Di sini kan muncul titik, dia koreksi dulu, muncul lagi hijau, dia lagi balik sampai tinggi, sampai dia muncul merah, dia turun terus sampai muncul hijau dan naik lagi. Di sini intinya terbentuk swing high, swing low, dan seperti itu terus gitu ya, teman-teman. Jadi kalau untuk swing di sini ada teman-teman ada acuannya di mana teman-teman bisa mulai beli dan mulai jual gitu ya. Oke, lalu di sini kita bisa lihat juga ada resisten otomatis ya, horizontal resistance, support, dan resisten. Teman-teman bisa lihat yang hijau dan merah ini, garis secara horizontal ini, di sini memperlihatkan bahwa adanya garis support dan resisten. Teman-teman sangat berguna sekali kalau teman-teman tahu. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, teman-teman, ketika dia membentuk swing low, dia turun, tapi teman-teman bingung, dia turunnya sampai mana sih gitu. Ya pastinya kalau secara teknikal dia bakal turun itu sampai ke support terdekat. Dan supportnya itu teman-teman bisa lihat di sini, ada di sini acuannya di mana resisten ini dia tertembus di sini, breakout, dia naik turun, dia pastinya bakal mencoba support ini. Itu ternyata dia berhasil rebound sehingga ini udah dites supportnya, teman-teman. Dan ya dia sekarang masih konsolidasi gitu. Intinya kalau dia itu masih di atas support yang ini, teman-teman, support ini itu ada di harga, cara lihatnya itu gampang banget, di 1, 2, 3, ini garis hijau ketiga berarti 1, 2, 3 berarti di 3070. Ya benar. Bentar, 26. Oh sorry, itu harganya di 2490 ya. Jadi garis hijau ini 2490. Intinya kalau dia nggak
turun di bawah 2490 atau close ya, dia masih oke aja gitu karena itu supportnya gitu. Jadi teman-teman bisa mungkin teman-teman nggak uh, masih pemula gitu, udah yang masih bingung yang mana sih resisten dan supportnya. Di sini udah langsung dibuatkan oleh sistem support dan resisten secara horizontal. Juga ada trendline di sini, trend otomatis ya, otomatis trendline di sini. Teman-teman bisa lihat di sini ada bentuk swing high sehingga menjadi acuan. Di sini ada resisten. Kalau dia naik, seenggaknya dia itu bisa nge-swing sampai ke sini sebelum dia mungkin bisa breakout atau dia pullback lagi. Jadi teman-teman di sini bisa acuan seperti itu ya untuk dari resisten dan support. Lalu next di sini ada di bawah ini namanya GS Gold Dead teman-teman. Ini GS Gold Dead kepanjangannya GS Line Gold dan GS Dead gitu. Jadi yang GS Gold itu warna hijau dan GS Dead itu warna merah. Seperti biasa itu ketika warna hijau di atas garis merah itu berarti indikasinya lebih bagus ya. Sedangkan kalau yang merah itu di atas yang hijau berarti dia lagi turun, cenderung potensi turun harganya gitu. Dan lalu kalau di sini kalau dia lagi udah di atas ini, kita tarik ke kanan dulu. Nah, kalau dia udah di atas ini teman-teman, di rentangan 80 ke atas itu bakal cenderung dia bakal koreksi dulu gitu, atau bisa dibilang oversold, overbought ya, jadi udah jenuh beli gitu. Lalu di sini kalau udah di bawah ini sekitar di angka 20-an ke bawah, dia bakal cenderung bakal naik dulu gitu, atau ya akan terjadi namanya oversold, jadi jenuh jual. Kalau kita bisa lihat contohnya seperti ini, ketika dia udah udah turun tajam terus mendekati area support di sini, kalau kita bisa lihat si GS Gold Dead-nya juga udah oversold teman-teman di area 20, dan dia di sini golden cross dan dia naik dulu, koreksi dulu. Dan ini berkorelasi dengan support yang ada di sini, dia rebound ya, naik dulu harganya, dan seperti itu terus teman-teman kelanjutannya gitu. Oke, semoga paham dengan penjelasan chartnya. Kalau teman-teman yang mungkin masih bingung dengan penjelasan ini, teman-teman bisa komen dan kita bakal bisa jawab secepat mungkin. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-download dan review bintang 5 ya. Oh iya, saya mau kasih tahu lagi bahwa ini fitur fitur spesial dari aplikasi Guru Saham. Jadi untuk non donatur teman-teman bakal dibatasi pemakaiannya ya, karena kita juga menghandle servernya biar nggak kebanyakan. Namun bagi teman-teman yang mau tanpa batasan penggunaannya per hari, teman-teman bisa lakukan donasi di sini. Lakukan donasi, tinggal diklik, lalu teman-teman tinggal donasi aja di sini, tinggal klik aja terus lakukan pembayaran. Nanti teman-teman bakal bertambah masa aktifnya di sini teman-teman. Tuh di sini masa akhir donaturnya bakal bertambah sehingga teman-teman bisa tanpa limit menggunakan fitur-fitur spesial, contohnya fitur chart ini. Sedangkan yang bukan non donatur, yang non donatur itu limitnya sekarang itu penggunaannya 3 kali sehari ya. Jadi melebihi 3 kali sehari belum bisa, karena ya kita membutuhkan server yang gede juga, jadi kita batasin dulu. Namun bagi yang mau tanpa limit bisa donasi seperti yang tadi saya jelaskan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelumnya teman-teman mungkin bingung di sini ya, ada fitur default di sini. Ini mau gantinya gimana? Kalau sayanya sukanya weekly, gimana? Caranya itu kita kembali ke home, terus kita ambil config di sini. Kita ambil config. Nah, di sini kita bisa ambil jarak default chart. Oke, ketika ambil default chart, nah di sini muncul
bisa daily, weekly, atau monthly. Misalnya kita mau sukanya weekly gitu, terus jaraknya kita mau 1 tahun, berarti 360 hari ya. Kita ini hari yang satuannya ya, kita ambil 360 hari atau 48 minggu ya kurang lebih ya kalau nggak salah. Oke, config jarak default berhasil diubah. Kalau kita kembali lagi ke chart, dia udah otomatis di sini teman-teman. Weekly 360 hari. Jadi dia time frame-nya weekly dan jaraknya itu 360 hari. Contohnya mungkin kita bisa ambil BBCA gitu ya, yang memang untuk jangka panjang gitu. Nah, di sini kita bisa lihat dia itu time frame-nya udah berubah jadi weekly 360 hari. Dan mungkin ini harusnya defaultnya nggak ada tulisan default di sini. Mungkin ini kesalahan sistem, bakal kita perbaiki. Jadi kalau kita bisa lihat chart ini, dia udah weekly teman-teman, mingguan. Jadi satu candle ini dia weekly. Dan jaraknya itu 360 hari. Dari sini ke sini tuh 360 hari. Dan kita bisa lihat untuk dari BCA, dia itu untuk weekly-nya lagi uptrend ya teman-teman. Dari sini, di sini terbentuk trend line uptrend, udah otomatis terbuat di aplikasi Guru Saham. Dan sekarang dia lagi berada di support. Jadi sebenarnya untuk BBCA ini untuk jangka panjang ini udah oke untuk teman-teman beli karena dia bisa rebound lagi ke atas gitu ya. Lalu mungkin di sini kita coba juga, kalau kita nggak mau pakai default, kita mau atur sendiri di sini. Oke, kita ambil di sini weekly, terus kita tanggal aturnya mungkin kita ambil tahunnya itu 2020, terus kita ambil tanggal 31 gitu ya. Oke, tanggal mulainya segitu, kita terus kita ambilnya hari ini. Oke, tanggal 15 Maret 2021 dan mulainya 31 Maret 2020. Kita generate dan ya muncul juga karena hampir sama dengan chart tadi, karena sama ya 1 tahun belakang. Dan ya kita mendapatkan hasil yang kita inginkan dengan time frame weekly, mulai waktunya segini dan berakhirnya segitu. Oke, saya rasa cukup penjelasan cara penggunaannya. Ya mohon maaf ya kalau agak berbelit karena saya bikinnya juga nggak pakai teks, biasanya nggak jadi-jadi videonya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.